Allah yang setia. Ada 4 fakta di dalam Alkitab yang saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa kita dapat mempercayai Allah. Yang pertama terdapat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, kemudian fakta yang kedua dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13, fakta yang ketiga Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, dan yang terakhir Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Mari kita lihat satu persatu. Fakta di dalam Alkitab bahwa kita dapat mempercayai Allah. Yang pertama, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Bilangan pasal 23 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara dan saya dapat mempercayai Allah oleh sebab Allah bukanlah manusia. Allah tidak mungkin berdusta. Ini sesuatu yang harus kita yakini sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Fakta yang kedua di dalam Alkitab bahwa kita dapat mempercayai Allah tertulis di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Fakta yang kedua kita dapat mempercayai Allah adalah karena Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang berbuat baik atau berbuat jahat, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kenapa kita harus mempercayai Allah kita. Karena semuanya terbuka di hadapan Allah. Fakta yang ketiga, kenapa kita harus mempercayai Allah, di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, saya mau katakan ini yang ketiga, bahwa rencana Allah untuk masa depanku adalah yang terbaik, yaitu rencana damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, kita dapat mempercayai Allah karena Allah merancangkan sesuatu yang baik. Allah merancangkan damai sejahtera untuk kita semua, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa kita seringkali merasa bahwa kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita? Apakah itu dalam rancangan Allah? Saya mau katakan tidak, saudara-saudara. Karena rancangan Allah bagi kita adalah selalu yang terbaik, yaitu rancangan damai sejahtera. Ini fakta yang ketiga. Dan fakta yang keempat yang saya mau beritahukan kepada saudara-saudara dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ini fakta yang keempat bahwa kita dapat mempercayai Allah. Saya mau katakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, ini janji yang luar biasa dari firman Tuhan, bahwa kita dapat mempercayai Allah. Dan ini adalah fakta yang perlu saudara dan saya ketahui sekarang ini, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Ketika krisis terjadi di mana-mana. Ketika nyawa kita terancam oleh berbagai virus dan penyakit. Saya mau katakan apa yang disebutkan dalam firman Tuhan, bahwa
Allah bersama-sama dengan saudara dan saya selalu. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Allah dapat kita jadikan penolong. Kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ke depan. Karena janji Tuhan selalu pasti. Sebagaimana yang saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin, saudara-saudara. Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Salah satu kebenaran yang terbesar yang diandalkan oleh orang-orang kudus, pengikut-pengikut Tuhan selama berabad-abad adalah kesetiaan Allah. Kesanggupan Allah kita untuk kita percaya. Karena Allah adalah setia. Itulah sebabnya Mazmur Fatsal 103 ayatnya yang kedua. Ini juga perlu kita ingat, perlu kita renungkan, perlu kita doakan bersama-sama. Kehidupan kita hari ini harus selalu memuji Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Alasan kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan adalah karena Tuhan kita, Allah kita, bukan hanya setia, tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Saat mimpi kita tertunda, saudara-saudara, itu menyebabkan kita melupakan banyak hal. Kita cenderung melupakan impian kita, kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Dan kebaikannya kepada kita di masa lalu, kita seringkali melupakannya. Kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Bahkan Allah yang selalu bersama di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita seringkali melupakan kekuatan Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab yang dapat kita pelajari pada saat yang berbahagia dan diberkati ini. Saudara tentu mengetahui di dalam Alkitab, kalau kita membuka sejarah kehidupan umat Tuhan di masa yang lalu, kita temukan bahwa bangsa Israel terus saja mereka membuat kesalahan di padang gurun. Kesalahan yang mereka buat sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-106. Mazmur 106 ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita. Mazmur 106 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Terjadi pemberontakan. Namun, ayat 8, diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Sekalipun bangsa Israel tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekalipun bangsa Israel tidak ingat besarnya kasih setia Tuhan kepada mereka dengan cara memberontak kepada Tuhan. Namun, Tuhan tetap menyelamatkan mereka di tepi laut Teberau. Kemudian kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Tetapi saudara-saudara, ayat 13.
segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Satu fakta yang menarik yang saudara-saudara perlu ketahui adalah Allah kita adalah Allah yang setia. Bangsa Israel lupa kebaikan Tuhan, mereka tidak ingat. Mereka memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan mereka di tepi Laut Teberau. Setelah Tuhan selamatkan mereka, bukannya mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi justru mereka terus saja melupakan kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara, mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka berada di Mesir, di dalam penindasan, Tuhan mengirimkan kepada mereka 10 tulah kepada bangsa Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Agar supaya mereka terbebas dari penindasan bangsa Mesir. Agar supaya mereka tidak terus-menerus diperhamba. Tapi saudara-saudara sayang sekali. Anak-anak bangsa Israel hanya beberapa hari setelah Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir, mereka telah melupakan kebaikan Tuhan. Itu terjadi sebagaimana firman tadi di tepi Laut Teberau. Saudara bayangkan, ketika tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-10 anak sulung mati. Firaun katakan, kalau begitu biarkan bangsa Israel pergi menyembah Allah mereka. Dan kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Di dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir, terjadi kekosongan di Mesir. Kemudian Firaun mulai berpikir, kalau mereka meninggalkan Mesir, siapa yang akan menjadi hamba dan budak? Jadi sementara bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, Firaun kemudian berubah pikiran dan dia katakan kejar. Kemudian bangsa Israel yang telah dibebaskan, mereka berjalan dan berjalan, tiba di satu tempat yang bernama Pihahirot. Di depan ada Laut Teberau atau Laut Merah atau juga sering disebut Laut Kolsum. Di kiri dan kanan padang gurun dan gunung batu. Dan di belakang saudara-saudara ada tentara-tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Dan ketika bangsa Israel menyadari bahwa mereka sedang dikejar oleh pasukan-pasukan berkuda, pasukan perang dari Mesir, mereka mulai berkata, kita semua akan mati. Di depan Laut Teberau, kiri dan kanan gunung dan padang gurun, dan di belakang mereka dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Kita pasti mati. Mereka lupa saudara-saudara, baru beberapa hari yang lalu Tuhan menyatakan kuasa Tuhan dengan memberikan kepada bangsa Mesir tulah di Mesir. Tapi mereka sudah lupa betapa dahsyatnya Tuhan. Dan Musa atas perintah Tuhan berdiri, kemudian memberikan instruksi supaya Laut Teberau itu terbelah. Dan sudah tahu, benar-benar laut itu terbelah. Tuhan melakukan keajaiban dan membuka Laut Merah atau Laut Teberau ini hanya untuk menyelamatkan umatnya dari musuh. Laut terbelah. Kemudian mereka berjalan pindah ke sisi yang lain. Tapi saya mau beritahu, begitu mereka berada di sisi yang lain Danau Teberau, segera setelah mereka diselamatkan, ketika pasukan Mesir masuk ke Laut Teberau untuk mengejar, dan ketika Musa dengan perintah Tuhan menutup kembali Laut Teberau yang tadinya terbelah, sekarang menjadi kuburan massal bagi tentara Mesir, tertutup. Namun saudara-saudara, segera setelah peristiwa itu, baru beberapa hari kejadian,
mereka melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan, mereka segera melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang bisa dipercaya. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka mulai berteriak, "Kami akan mati kehausan." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka berteriak, "Kami akan mati kehausan," padahal mereka baru melihat kuasa Tuhan terjadi dengan ajaib dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Tuhan secara ajaib menyediakan air bagi mereka untuk diminum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, air keluar dari batu. Batu yang melambangkan Yesus Kristus. Air yang melambangkan air hidup dari Yesus Kristus. Memberikan kesegaran, kehidupan, dan memuaskan dahaga bangsa Israel. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Baru beberapa hari mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan air secara ajaib. Orang Israel mulai lupa dan mereka mengeluh, "Kami akan mati karena kami tidak punya makanan." Sebelumnya mereka berteriak, "Kami akan mati karena tidak bisa minum." Dan Tuhan menyediakan air buat mereka, untuk mereka minum. Tapi baru beberapa hari sesudah itu, mereka berteriak kepada Tuhan, kepada Musa, "Kami akan mati kelaparan." Secara ajaib, saudara-saudara, Tuhan menyediakan makanan kepada mereka. Tuhan memberikan mana dari sorga kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan burung puyuh kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, mungkin kita tertawa melihat, menilai bangsa Israel ini. Karena mereka begitu cepat melupakan Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita, saya dan juga saudara, kita seringkali melakukan hal yang sama. Persis sama seperti bangsa Israel. Ketika penundaan terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengalami malapetaka, ketika kita di PHK, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kekurangan secara finansial, kita mulai berteriak kepada Tuhan. Kita mulai bertindak seolah-olah Tuhan tidak pernah melakukan apapun dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong kita. Kita lupa bahwa ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Tapi ketika penundaan terjadi, ketika malapetaka terjadi, kita mulai bersungut-sungut dan mempertanyakan apa yang Tuhan buat. Apakah Tuhan pernah melakukan sesuatu bagi saudara di masa yang lalu? Saya selalu mengalami perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu. Sudah tentu saudara juga pernah, bahkan sering mengalami perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu. Dan saudara, saya mau beritahu ini, saudara tetap dapat mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang setia untuk melakukan sesuatu yang ajaib besok dan lusa dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Kita tetap dapat mengandalkan Tuhan. Kita tetap dapat mempercayai Tuhan karena kita memiliki Allah yang setia. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, kalau sudah baca dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. 2 Timotius pasal 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Siapa Dia? Allah kita. Yesus, juru selamat kita, adalah Yesus yang dapat dipercaya. Yesus yang setia di dalam kehidupan kita. Terlalu sering kita melupakan Tuhan.
Terlalu sering kita tidak setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Daripada kita melupakan Tuhan, adalah lebih baik kalau kita mengingat janji-janji Tuhan. Kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Saya mau katakan ini, saudara-saudara. Ada begitu banyak janji di dalam firman Tuhan yang dapat kita tuntut, yang dapat kita klaim kepada Tuhan hari ini. Kurang lebih ada 7.000 janji di dalam Alkitab. Kapanpun, apapun masalahnya, kita hanya perlu membuka firman-Nya dan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita dari pikiran dan hati kita. Saudara-saudara, janji Tuhan lebih besar daripada persoalan yang kita alami. Saya mau beritahu ini, Allah kita adalah Allah yang setia. Inilah yang harus kita ingat, kita punya Allah yang setia. Kenapa? Pertama, karena Allah setia dalam janji. Ibrani pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia. Begitu banyak janji di dalam firman Tuhan yang kita bisa tuntut. Ada yang mengatakan 7.500 janji. Ada yang mengatakan 11.300 janji di dalam Alkitab yang kita bisa tuntut setiap hari. Tapi saya mau beritahukan beberapa janji di dalam Alkitab yang boleh menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Karena Allah setia dalam janji. Saya mau beritahu satu, janji yang bisa saudara dan saya tuntut hari ini. Karena Ia setia. Allah berjanji untuk menuntun saya dan saudara supaya tidak bimbang. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Dan setiap langkahmu ingatlah apa yang dikehendaki Allah dan Dia akan menolongmu melakukan yang benar. Ini versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu kalau versi terjemahan baru. Saudara-saudara, Allah berjanji akan menuntun kita supaya tidak bimbang. Allah berjanji untuk selalu menolong kita dalam setiap jalan kita. Janji yang berikut yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara pada Sabat yang berbahagia dan diberkati dan kudus ini adalah Allah berjanji untuk menolong saya dan saudara saat pencobaan itu datang. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara boleh baca dalam terjemahan baru. Kalau ini di dalam terjemahan yang berbeda. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya. Dan Ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Saudara-saudara, kita tidak pernah dicobai melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun kita dicobai, Allah selalu bersedia menolong kita ketika pencobaan itu datang. Allah mau kita menang terhadap pencobaan. Allah menghendaki agar kita dapat menanggung bila mana pencobaan itu datang. Tentu Allah memberikan kepada kita kekuatan. Janji yang berikut, yang ketiga yang saya mau beritahukan kepada saudara-saudara adalah bahwa Allah berjanji memberikan hadiah, kedermawanan dan juga pelayananku. Saudara, kalau saudara dermawan, saudara baik hati,
apalagi di masa pandemi. Saudara melayani sesama, saudara melayani Tuhan melalui gereja. Ingat, Ibrani pasal 6 ayat 10. Di dalam Alkitab terjemahan baru, firman Tuhan berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saya berbahagia saudara-saudara. Saya berbahagia pernah berada di tengah-tengah saudara-saudara di Jemaat Wanglin, bersama-sama dengan saudara-saudara yang baik hati dan dermawan. Adalah kesempatan yang sangat istimewa. Dan saya mau beritahukan bahwa Allah akan memperhitungkan, akan memberikan hadiah setiap pekerjaanmu, setiap kasih dan kedermawanmu terhadap sesama. Allah akan memperhitungkannya setiap pelayanan kita. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang adil di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekiranya janji Tuhan belum dipenuhi di dalam hidup kita, itu karena Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan menunggu saudara dan saya. Tuhan menunggu kita untuk belajar tunduk kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk menjadi orang yang tidak takut menghadapi apapun, apalagi menghadapi pencobaan. Tuhan menunggu kita untuk belajar supaya tidak khawatir dan tidak resah di dalam hidup ini. Tuhan sedang menunggu kita supaya kita tidak pingsan, supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Allah ingin mengajari kita agar supaya kita mempelajari, belajar kepada Tuhan sebelum kita dibebaskan dari semua persoalan dan juga pergumulan yang kita hadapi sampai hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan dapat melakukan banyak hal dengan segera. Tapi Tuhan sedang mengerjakan agenda yang lebih besar di dalam hidupmu dan hidup saya. Dalam hidup kita semua, Tuhan sedang mengerjakan agenda Tuhan. Tuhan mengerjakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, situasi buruk apapun yang menimpa kita, jangan lupa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Allah sedang mengerjakan agenda besar di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ada begitu banyak yang terjadi dalam hidup kita. Penundaan yang datang dalam hidup kita tidak menghancurkan tujuan dan agenda Tuhan. Kita mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah minta sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita berpuasa. Tapi kenapa Tuhan, kenapa belum terjawab? Ada penundaan. Dan ketika penundaan ini terjadi, saudara-saudara, ini tidak akan menghancurkan tujuan dan agenda Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Semuanya memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat bahwa Allah yang setia. Kalau pertama tadi Allah setia dalam janji. Yang kedua, Allah setia tidak membiarkan masalah melebihi kekuatan. Tadi saya sudah singgung di dalam janji yang bisa kita tuntut. Tapi saya mau sekali lagi membaca dalam versi terjemahan barunya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat Allah setia. Allah tidak akan membiarkan masalah melebihi kekuatanmu. Yang ketiga, Allah setia melindungi. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. Tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara-saudara, kalau saudara tawar hati hari ini, untuk semua pergumulan yang kita hadapi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan anak-anak kita, pergumulan dengan suami, pergumulan dengan pasangan hidup, atau dengan jodoh, atau dengan finansial, atau dengan kesehatan, apapun pergumulan kita. Ingat,
Allah adalah setia. Allah akan menguatkan hatimu. Allah akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Allah tidak mungkin berdusta. Karena Allah bukan manusia. Sekali Allah mengatakan bahwa Ia akan memelihara, akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, pasti saudaraku, Allah akan menepatinya. Dan yang keempat, yang saya mau beritahukan saudara-saudara, Allah setia mengampuni. Ingat, Allah setia mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Kalau Allah begitu setia mengampuni dosa kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Hari ini saya mau beritahukan, apapun kesalahan yang saudara lakukan kepada Allah, seberapa banyak saudara menyakiti hati Tuhan, hati Yesus Kristus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui Tuhan, ubah hidupku, ubah hatiku. Hati yang membenci, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang keras. Tuhan, ubah hatiku. Jadikan aku seorang yang dapat mengampuni orang lain. Jangan-jangan hari ini ada seseorang yang tidak dapat saudara ampuni. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Allah adalah setia, maka saya mau beritahukan, sebagaimana Allah mengampuni, kita pun harus memiliki roh yang sama, spirit yang sama untuk mengampuni. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Saya mau katakan ini saudara-saudara sebagai penutup dari pembicaraan saya pada jam yang suci dan diberkati ini. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oh, Tuhan sangat baik dalam hidup kita, saudara-saudara. Sampai hari ini, apapun keadaan kita. Sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Sekalipun kita ragu kepada Tuhan, Tuhan menguatkan hati kita kalau kita mau datang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Maukah saudara percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia? Jangan pernah ragukan tuntunannya di dalam hidup kita. Kalau Yesus telah mengorbankan hidupnya hanya untuk menemukan saudara dan menemukan saya, Ia rela darahnya dicurahkan dan tubuhnya dihancurkan hanya untuk kita, supaya kita mengenal kasih Yesus di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak datang kepada Yesus dengan hati yang remuk dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Dengan apa saudara dan saya akan membalas kebaikan Tuhan kepada kita? Datang kepada Yesus, pujilah namanya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Inilah yang menjadi doa dan harapan saya. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, hati kami dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Meskipun seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Janji-janji yang dapat menjadi milik kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu rindu memohon berkat khusus kepada mereka. Tuhan, bila mana mereka masih ragu terhadap kasih sayang Tuhan, ragu terhadap penyertaan Tuhan,
ragu terhadap janji Tuhan, hamba-Mu berdoa agar Tuhan menguatkan hati mereka sebagaimana janji Tuhan. Sementara ada yang bergumul dengan kesehatan ya Tuhan, hamba-Mu mohon agar Tuhan, sebagaimana janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka kesehatan, keamanan yang berasal dari Tuhan. Kami tuntut janji Tuhan, karuniakan kepada saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang saat ini sedang mengalami sakit. Biarlah janji pemulihan, janji kesembuhan itu dapat mereka terima pada hari ini, sesuai dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati masing-masing kami dengan firman Tuhan pada jam yang suci dan diberkati ini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada jam yang suci dan diberkati ini. Biarlah tangan Tuhan yang tidak terlihat ditumpangkan kepada kita semua. Dan tangan hamba-Mu ini hanya menjadi simbol yang tidak kelihatan, yang mewakili Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memohon berkat khusus ini. Amin.